Langit sore menggantung kelabu di atas rumah Nicholas. Hujan baru saja berhenti, tapi udara masih berat dan lembab, seolah ikut menyimpan beban pikirannya. Di kamar yang sunyi itu, seorang pria muda duduk termenung di depan meja kayu penuh coretan. Namanya Nicholas, 29 tahun, seorang pria yang hidupnya tampak biasa. Pergi kerja, lalu pulang ke rumah, sebuah rutinitas yang tampak biasa, tapi dalam kebiasaannya itu pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Sudah berminggu-minggu ia diburu mimpi yang sama, selalu tentang seorang wanita bergaun putih, berdiri di tepi jendela dengan tatapan sedih, selalu diakhiri dengan suara teriakan dan pintu yang dibanting keras. Dan yang paling membuatnya gelisah adalah ketika wanita itu memanggil namanya. Nicholas. Ia tidak mengenalnya, tapi setiap kali bangun, matanya selalu basah. Ada sesuatu dalam mimpi itu yang terasa terlalu nyata. Nicholas adalah tipe orang yang skeptis, tapi juga sensitif. Ia bukan orang yang percaya pada hal mistis, tapi terlalu rasional untuk menganggap semua ini kebetulan. Dalam kesehariannya, ia sering mendengarkan musik klasik sambil membaca jurnal psikologi, berusaha mencari penjelasan ilmiah untuk hal yang ia rasakan sendiri. Namun malam demi malam, suaranya semakin jelas, dan rasa penasaran berubah jadi obsesi. Atas saran temannya, Nicholas akhirnya menemui Dr. Barrett, seorang hipnoterapis paruh baya yang dikenal karena kemampuannya membuka memori tersembunyi dalam pikiran pasien. Ruang praktiknya tenang, dipenuhi aroma kayu manis, dan suara jam antik berdetak lembut di dinding. Dr. Barrett menyambutnya dengan senyum tipis. "Jadi kau bilang, mimpi ini selalu sama?" Nicholas mengangguk. "Sama, tapi terasa bukan mimpi. Saya bahkan bisa mencium bau parfumnya, mendengar langkahnya di lantai kayu." Dr. Barrett menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu. "Kadang mimpi bukan cuma imajinasi. Bisa jadi pintu menuju kenangan yang tertinggal. Kau siap melihat apa yang sebenarnya ada di baliknya?" Setelah ragu sejenak, Nicholas mengangguk pelan. Ia berbaring di sofa kulit, menatap lampu gantung yang redup, sementara suara lembut Dr. Barrett mulai membimbingnya turun ke kedalaman pikirannya. "Tarik napas perlahan. Bayangkan kau menuruni tangga satu persatu." Suara Dr. Barrett mulai menjauh, seperti bergema di lorong panjang. Perlahan dunia di sekeliling Nicholas memudar, digantikan cahaya samar yang berubah warna. Dari biru ke abu-abuan menjadi kuning pudar. Lalu, semuanya hening. Ketika matanya terbuka, ia tak lagi di ruang terapi. Ia berdiri di sebuah kamar tua dengan tirai rendah, cahaya matahari sore masuk menembus jendela besar. Di luar sana, kereta kuda lewat di jalan berbatu. Di cermin tua di depannya, ia melihat dirinya sendiri. Tapi bukan Nicholas. Pakaiannya berubah. Wajahnya pun tampak sedikit berbeda. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya. Dan di baliknya berdiri seorang wanita bergaun putih, rambutnya panjang terurai, mata teduhnya menyimpan kesedihan dalam. Ia menatap Nicholas lembut dan berkata, Aku Victoria. Victoria Page. Nama itu menggema dalam benaknya, seolah pernah ia dengar sejak lama. Dari caranya bicara, dari tatapan matanya, Nicholas merasakan ikatan aneh, sesuatu yang tak mungkin dijelaskan oleh logika. Potongan gambar muncul satu persatu di pikirannya. Sebuah rumah megah di atas bukit. Dua pria, satu penuh cinta, satu penuh amarah. Dan dirinya, entah di sisi siapa. Lalu jeritan itu lagi. Darah, keheningan. Tubuh Nicholas menegang. Ia ingin lari, tapi dunia berputar cepat, memudar dan lenyap. Tiba-tiba ia kembali di sofa dengan Dr. Barrett menatapnya cemas. "Kau baik-baik saja?" tanya sang dokter. Nicholas terengah, matanya kosong menatap langit-langit. "Saya melihat seorang wanita, Victoria," seolah dia memanggil saya kembali. Dr. Barrett diam lama sebelum berkata, "Kadang masa lalu berusaha berbicara, kau hanya perlu mendengarkannya." Nicholas menatap keluar jendela. Langit telah gelap.
Tapi entah kenapa ia merasa satu bagian dari dirinya baru saja terbangun setelah lama tertidur. Malam itu, di buku catatan kecilnya, ia menulis satu kalimat, "Aku harus menemukan Victoria." Dan sejak malam itu, hidup Nicholas tak lagi sama. Regresi pertama itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang besar, tragis, dan tak bisa dihindari. Malam itu, di buku catatan kecilnya, ia menulis satu kalimat, "Aku harus menemukan Victoria." Dan sejak malam itu, hidup Nicholas tak lagi sama. Regresi pertama itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang besar, tragis, dan tak bisa dihindari. Pagi datang terlalu cepat. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang merayap masuk lewat jendela kamarnya. Nicholas duduk di tepi ranjang, menatap kertas-kertas berserakan di meja. Tulisan tangannya semalam berantakan. Nama-nama asing, alamat yang tidak lengkap, simbol yang bahkan ia sendiri tak mengerti. Tapi di antara semuanya, ada satu hal yang paling mengusik pikirannya. Rasa rindu terhadap seseorang yang belum pernah ia temui. Rindu yang aneh, dalam, dan menyakitkan. Hari itu Nicholas mencoba beraktivitas seperti biasa, tapi pikirannya terus berputar ke satu titik, Victoria. Bayang wajahnya muncul di pantulan kaca, di sela langkah orang-orang di jalan, bahkan di suara hujan yang menetes dari atap bus kota. Ia mulai menulis lagi di buku catatannya, mencoba menggali apapun yang bisa menjelaskan kenapa ia merasa mengenal perempuan itu. Namun setiap kali menulis, tangannya seolah digerakkan oleh sesuatu di luar kendalinya. Tulisan itu terbentuk sendiri, cepat, tanpa ia sadari. Ketika selesai, ia menatapnya lama. Oak Hill, 1928. Ia tidak tahu dari mana dua kata itu muncul. Tapi jantungnya berdebar keras saat membacanya. Ada semacam tarikan halus yang mengarahkannya ke suatu tempat. Sore itu, tanpa berpikir panjang, Nicholas mengambil kunci mobil dan keluar rumah. Langit mulai mendung lagi. Ia menyusuri jalan kota yang padat, lalu semakin sepi, hingga akhirnya menemukan dirinya berada di daerah pinggiran. Wilayah lama yang sudah hampir ditinggalkan orang. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah rumah besar bergaya kolonial berdiri di atas bukit kecil. Papan kayunya sudah kusam, jendela-jendela retak, dan di halaman depan tumbuh pohon ek tua dengan akar menjalar sampai ke jalan. Namun, meski terlihat terbengkalai, rumah itu punya aura yang aneh, seolah masih menyimpan sesuatu yang hidup. Nicholas turun dari mobil, berjalan pelan menuju gerbang besi yang berderit saat disentuh. Setiap langkahnya di jalan berbatu menimbulkan gema lembut seperti irama teratur yang memandu. Udara di sekitarnya menebal dan suara dunia terasa semakin jauh. Begitu tangannya menyentuh gagang pintu kayu, dunia bergeser. Waktu seperti melar, warna berubah, dan udara menjadi hangat. Ia menutup mata sejenak, lalu membukanya perlahan, dan tiba-tiba semuanya berbeda. Ia kini berdiri di sebuah aula besar. Lampu kristal menggantung di langit-langit tinggi, memantulkan cahaya ke dinding marmer dan tirai bludru merah. Orang-orang berbusana elegan bercengkrama, musik lembut mengalun dari sudut ruangan. Suara tawa, gesekan gelas, langkah sepatu di lantai kayu. Nicholas terpaku. Ia mengenakan jas tua, sepatu mengilap, dan di tangannya tergenggam topi fedora. Dunia ini bukan miliknya, tapi rasanya sangat akrab, seolah ia baru saja pulang setelah sekian lama pergi. Lalu di tengah keramaian itu, ia melihatnya. Victoria, bergaun putih,
berdiri di dekat jendela besar dengan cahaya senja jatuh di bahunya. Tatapannya lembut, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ketika pandangan mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Kau datang juga. Katanya perlahan. Nicholas tak bisa menjawab, suaranya tercekat di tenggorokan. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, bukan sekadar rasa kagum, tapi juga ketakutan yang tak ia mengerti. "Aku mengenalmu," bisiknya nyaris tak terdengar. Tentu saja, Jawab Victoria pelan. kau selalu mengenalku. Suara musik di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Melodi yang semula lembut, kini menjadi lebih cepat, berputar, dan berlapis. Nicholas menoleh, melihat seorang pria berdiri tak jauh dari Victoria. Tinggi, gagah, namun tatapan matanya tajam dan gelap. Ada amarah yang disembunyikan di balik senyumnya. Pria itu menggenggam tangan Victoria terlalu kuat. Ia menatap Nicholas tanpa berkata apa-apa, tapi maknanya jelas. Jangan mendekat. Sekejap saja, dunia itu mulai retak. Cahaya berubah keabu-abuan, tawa berubah menjadi gema, dan bayangan mulai menelan semuanya. Nicholas merasa tubuhnya ditarik mundur oleh kekuatan besar. Ia mencoba bertahan, tapi semuanya memudar. Ketika ia membuka mata lagi, ia sudah kembali di kamarnya. Nafasnya terengah, dadanya naik turun, keringat membasahi pelipis. Tapi di genggamannya ada sesuatu. Sehelai kain rendah putih, halus, beraroma mawar. Ia menatap benda itu lama, jari-jarinya gemetar. Bagaimana mungkin sesuatu dari mimpi bisa terbawa ke dunia nyata? Ia menulis lagi di buku catatannya, dengan tulisan yang nyaris tak terbaca. Aku tahu dia nyata, dan rumah itu bukan sekadar imajinasi. Di luar jendela, angin meniup ranting pohon. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut seorang wanita yang memanggil dari jauh. Nicholas. Malam turun perlahan, dan dalam keheningan itu, Nicholas tahu satu hal. Apapun yang sedang terjadi padanya sudah tak bisa dihentikan. Gerbang menuju masa lalu telah terbuka, dan kini tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, Nicholas tak bisa tidur. Kain rendah putih itu masih terlipat di meja, seolah benda rapuh yang menyimpan rahasia besar. Ia menatapnya berulang kali, berharap bisa menemukan penjelasan logis. Tapi setiap kali matanya menyentuh serat halus itu, ia justru merasa ditarik ke dalam arus kenangan yang tak ia pahami. Setiap suara di rumahnya kini terasa asing. Dentum jam dinding terdengar seperti langkah kaki yang datang dari masa lain. Dan di antara denyut jantungnya sendiri, kadang terdengar bisikan samar, lembut, namun menusuk. "Kau datang juga." Ia terlonjak. Suara itu sama persis seperti yang ia dengar di rumah tua di atas bukit. Suara Victoria. Padahal tak ada siapapun di sekitarnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabur. Nicholas masih bekerja, masih berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, tapi pikirannya jauh. Ia mulai kehilangan batas antara mimpi dan kenyataan. Setiap kali menutup mata, ia bisa merasakan lantai kayu di aula itu, bisa mencium aroma parfum Victoria, bahkan mendengar musik dansa yang kini berubah jadi gema samar di dalam kepalanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah yang ia lihat waktu itu benar-benar hasil hipnosis, atau sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang nyata? Suatu malam, ia memutuskan kembali ke rumah di Oak Hill. Langit mendung, hujan turun tipis, udara lembab membawa aroma tanah dan karat. Rumah itu berdiri sama seperti sebelumnya, sunyi, dingin, tapi menunggu. Gerbang besinya berderit ketika disentuh, dan kali ini
Nicholas merasa tidak sendirian. Ia menatap jendela di lantai 2. Dan di sana, sesosok bayangan berdiri, putih. Dia menatapnya balik. Ia berlari ke pintu, memaksanya terbuka, lalu melangkah ke dalam. Udara di dalam rumah bergetar pelan, seperti bernapas. Setiap langkah di lantai kayu memantul panjang ke dinding, menimbulkan gema halus yang semakin keras setiap kali ia mendekati tangga. Dan di sanalah ia mendengarnya lagi. Nicholas, kali ini bukan sekadar bisikan, lebih nyata, lebih dekat. Ia menoleh cepat, dan sekejap dunia bergeser. Udara menjadi hangat, lampu-lampu kristal menyala. Musik piano kembali terdengar, memantul dari balik ruang dansa. Ia menatap ke arah cermin besar di dinding, dan sekali lagi, dirinya bukan dirinya. Pakaian yang berbeda, rambut lebih rapi, tubuh lebih tegap. Di pantulan kaca itu, dunia 1928 kembali hidup. Dan di antara keramaian pesta itu, ia melihatnya lagi. Victoria. Senyumnya lembut, tapi matanya memendam sesuatu yang dalam. Lebih dalam dari sekadar kesedihan. Ia berdiri di sisi ruangan, ditemani pria yang sama, yang dulu menatapnya penuh ancaman. Pria itu masih menggenggam tangannya, terlalu kuat. Nicholas mencoba melangkah, tapi tubuhnya terasa berat. Setiap langkah seperti melawan arus waktu yang menolaknya. Musik semakin cepat, ruang semakin berputar, dan tiba-tiba semuanya berhenti. Suara pintu dibanting keras diikuti jeritan. Jeritan Victoria. Lalu, dunia runtuh, semuanya hilang, kembali ke masa kini. Nicholas terbangun dengan teriakan yang sama keluar dari tenggorokannya. Ia terbaring di lantai ruang tamunya. Keringat dingin menetes dari pelipis. Napasnya tersengal, tapi telinganya masih bisa mendengar gema musik dansa yang memudar pelan seperti gaung dari dunia lain. Di lantai di sampingnya tergeletak sesuatu, sebuah bros perak kecil berbentuk bunga mawar berkarat di pinggirnya. Ia meraihnya perlahan, hatinya berdegup cepat. Di balik bros itu terukir inisial kecil. V. Victoria Page. Ia menatap benda itu lama, lalu menulis satu kalimat baru di buku catatannya dengan tangan gemetar. Aku sudah ke sana, dan aku tidak lagi hanya bermimpi. Hujan di luar kembali turun, deras dan ritmis, dan di antara suara deras air, Nicholas bisa bersumpah ia mendengar sesuatu. Samar, nyaris tak terdengar, tapi nyata. Aku menunggumu, Nicholas. Mulai dari sini, Nicholas bukan lagi sekadar saksi, tapi bagian dari cerita yang telah berulang selama puluhan tahun. Sebuah lingkaran waktu yang belum pernah benar-benar berakhir. Nicholas tetap berdiri di tengah ruang tamu, menatap kaca jam lantai yang megah tapi berdebu. Ritme detakannya selaras dengan dentuman jarum jam, berat dan konstan, seolah menjadi satu-satunya hal yang masih hidup di antara udara tua rumah itu. Di tangannya, bros perak milik Victoria berkilau samar di bawah cahaya redup. Ia menarik napas dalam, mencoba meredakan getaran di dada. Namun setiap kali pandangannya kembali ke bros itu, seakan benda kecil itu berbicara, membisikkan sesuatu yang jauh di dalam ingatan. Nicholas menunduk sedikit, membuka buku catatannya yang tergeletak di samping, dan dengan tangan gemetar menulis kalimat baru. Aku sudah ke sana, dan aku tidak lagi hanya bermimpi. Hujan di luar turun kembali dengan ritme deras yang hampir musikal.
Gemericik air di atap dan jendela seolah menyanyikan lagu lama yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah berada di sana. Nicholas menutup mata sejenak. Di antara suara deras hujan, terdengar sesuatu samar, nyaris tak terdengar, tapi nyata. "Aku menunggumu, Nicholas." Nicholas membuka mata. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, dan bayangan masa lalu berputar pelan di sekelilingnya. Ia tahu sekarang, ia bukan lagi sekadar saksi. Ia menjadi bagian dari cerita yang telah berulang selama puluhan tahun. Sebuah lingkaran waktu yang belum pernah benar-benar berakhir. Ia menghembuskan napas panjang, menekankan brush itu di tangan, seolah berusaha menahan kenangan yang ingin lepas. Namun bersama rasa takut dan kagum yang bercampur, muncul dorongan yang lebih kuat. Rasa ingin tahu, rasa ingin mengerti, dan rasa bahwa ia harus melangkah lebih jauh. Alone at night, I feel so strange. Jam lantai di ruang tengah berdetak berat, ritmenya dalam dan konstan, seolah menjadi satu-satunya hal yang masih hidup di antara udara tua rumah itu. Suaranya menggema sampai ke seluruh penjuru ruangan, memantul pada dinding yang dipenuhi bingkai foto dan ukiran kayu yang warnanya mulai pudar. Setiap detik terasa panjang, seperti waktu sendiri menolak untuk berlalu. Nicholas berdiri di tengah ruangan, memandangi pantulan samar dirinya di kaca jam itu. Di tangannya masih tergenggam bros perak kecil yang tadi ia temukan di kamar lantai atas. Bros milik Victoria. Ia menatapnya lama, seolah berharap benda itu bisa berbicara dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi puluhan tahun silam. Udara di dalam rumah mulai dingin, meski tidak ada jendela yang terbuka. Nicholas merasa ada sesuatu yang bergerak di balik keheningan itu, sesuatu yang tak terlihat tapi nyata, seperti kenangan yang menolak mati. Ia menatap tangga kayu yang berderit pelan, lalu menoleh sekali lagi ke arah ruangan di mana ia sempat melihat bayangan Victoria berdiri. Semuanya kini kosong, hanya tersisa aroma samar bunga kering dan debu masa lalu. Perlahan ia melangkah menuju pintu depan, membuka gagang besi tua yang terasa dingin di telapak tangannya. Saat pintu itu berderit terbuka, udara malam langsung menyusup masuk, membawa bau tanah basah dan kabut tipis yang turun dari perbukitan. Nicholas menatap keluar sejenak. Di kejauhan hanya ada jalan setapak yang memanjang di antara pepohonan, diterangi lampu jalan tua yang sinarnya kuning dan redup. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah keluar dan menutup pintu di belakangnya. Langkah-langkahnya bergema di jalan berbatu, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung menemukan bentuk. Siapa sebenarnya Victoria? Kenapa wajah dan suaranya begitu akrab? Dan kenapa setiap kali ia mencoba melupakan semuanya, bayangan itu justru semakin kuat, semakin nyata. Beberapa menit berjalan, di ujung jalan ia melihat rumah lain berdiri di bawah pohon oak tua. Rumah itu tak sebesar rumah pertama, tapi tampak lebih terawat. Lampu di berandanya menyala redup, menciptakan lingkaran cahaya kecil di tengah kabut malam. Nicholas ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mendekat. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong langkahnya, seolah ia tahu seseorang sedang menunggunya di sana. Ia mengetuk pintu 3 kali, suaranya pelan tapi jelas. Tak lama kemudian pintu itu terbuka, memperlihatkan seorang pria tua dengan rambut memutih dan mata yang tajam tapi ramah. Ada kelelahan yang samar di wajahnya, namun juga ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan rahasia hidupnya sendiri. "Selamat malam," kata pria itu dengan suara berat namun lembut. "Kau tersesat, anak muda?" Nicholas menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, aku hanya berjalan tanpa arah, tapi aku merasa harus ke sini." Pria itu tersenyum tipis, lalu mempersilakannya masuk. Di dalam, ruangan itu sederhana tapi hangat, diterangi cahaya lampu minyak dan aroma kayu bakar yang baru saja padam. Mereka duduk berhadapan, hanya meja kecil yang memisahkan keduanya.
Sesaat tak ada yang bicara. Hanya suara jam kecil di sudut ruangan yang berdetak dengan tempo lambat. Akhirnya pria itu membuka percakapan. "Kau tahu," katanya sambil menatap api di perapian yang mulai meredup, "bertahun-tahun lalu sebuah tragedi terjadi di rumah di ujung jalan sana." Nicholas merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Tragedi?" tanyanya pelan. Pria itu mengangguk. "Ya, seorang gadis muda dibunuh di sana. Orang-orang dulu sering membicarakannya, sampai akhirnya waktu membuat cerita itu memudar, tenggelam bersama debu dan ingatan. Tapi, beberapa hal memang tak pernah benar-benar hilang." Nicholas menunduk, suaranya nyaris tak terdengar ketika ia bertanya, "Namanya Victoria?" Pria tua itu menatapnya lama, seperti sedang menilai sesuatu jauh di balik mata Nicholas. Lalu ia menjawab pelan, "Ya, Victoria Page." Gadis itu baik hati, penuh cahaya. Tapi malam itu, cahaya itu padam dengan cara yang tak seorang pun pahami. Suasana di antara mereka menjadi hening. Api di perapian berderak pelan, memantulkan cahaya jingga di wajah mereka berdua. Nicholas ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Ada rasa takut yang perlahan merayap ke dadanya, bukan takut pada pria tua itu, melainkan pada sesuatu yang mulai ia sadari dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang berhubungan dengan gadis itu, dengan rumah itu, dengan semua mimpi dan bayangan yang terus menghantuinya sejak terapi dimulai. Pria tua itu menatapnya lagi, kini dengan nada suara yang lebih dalam dan tegas. "Tanpa cinta, tanpa kebenaran," katanya, "tidak ada jalan untuk kembali. Dan tanpa keyakinan, tanpa harapan, tak akan pernah ada kedamaian dalam pikiranmu." Nicholas terdiam. Kata-kata itu seperti bergema jauh di dalam kepalanya, menggetarkan sesuatu yang selama ini terkunci. Ia mencoba mengingat, tapi semakin keras ia berusaha, semakin kabur semuanya terasa, seolah masa lalu itu bersembunyi di balik kabut yang tebal dan dingin. Ketika ia akhirnya mendongak, pria tua itu sudah berdiri di dekat pintu. "Kau harus menemukan jawabannya sendiri," katanya. "Semua yang kau cari akan datang seiring waktu berjalan. Tapi ingat, kebenaran itu tidak selalu membawa kedamaian." Lalu tanpa menunggu jawaban, pria itu membuka pintu dan berjalan keluar ke pekarangan yang gelap. Langkah kakinya perlahan menjauh, sampai akhirnya lenyap sepenuhnya, meninggalkan Nicholas sendirian di ruang yang kini terasa terlalu besar. Ia berdiri lama mendengarkan suara malam di luar sana. Kabut semakin tebal dan dunia di sekitarnya mulai memudar. Dalam kesunyian itu, hanya satu kalimat yang tersisa, bergema lembut di telinganya, entah dari siapa, entah dari mana datangnya. "Ingatlah, kematian bukanlah akhir, hanya sebuah transisi." Suara itu bergaung, semakin jauh, semakin lembut, sampai tak ada lagi yang tersisa kecuali hening. Kabut di luar perlahan berubah menjadi kabut putih yang berputar di sekelilingnya, menghapus bentuk dan warna dari dunia yang tadi begitu nyata. Nicholas menutup matanya. Ia merasa tubuhnya ringan, pikirannya mengambang di antara dua dimensi, masa lalu dan masa kini. Lalu, samar terdengar suara lain yang jauh lebih nyata. Suara seseorang yang memanggilnya dari balik kabut. "Nicholas, kau masih bersamaku?" Suara itu lembut, tenang, namun penuh kendali. Suara Dr. Barrett. Cahaya putih semakin terang. Semua pemandangan rumah tua, kabut, dan hutan itu menghilang perlahan, berganti dengan ruang gelap dan tenang dari klinik hipnoterapi. Jam berdetik lembut di meja kayu. Napas Nicholas terengah, matanya masih terpejam rapat, tapi keningnya berkeringat. Ia belum bangun, tapi sesuatu di dalam pikirannya baru saja terbuka. Lapisan ingatan yang lebih dalam, lebih nyata, dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Ketika matanya terbuka, dunia terasa berat dan berputar.
Suara detik jam di ruang hipnoterapis terdengar seperti gema yang datang dari tempat jauh. Seakan waktu sendiri enggan menjemputnya kembali ke kenyataan. Nicholas menarik napas pelan, dadanya naik turun dengan ritme yang belum stabil. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Lampu di atas kepala memantulkan cahaya putih yang menusuk pandangan. "Aku, di mana?" gumamnya lirih. Suara lembut sang terapis menjawab, "Kau sudah kembali, Nicholas. Tarik napas dalam-dalam, ceritakan padaku apa yang kau lihat." Tapi Nicholas tidak menjawab. Bayangan rumah tua, bros perak, dan wajah Victoria masih berputar di kepalanya. Semua terasa terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Ia memejamkan mata lagi, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat perasaan itu menghantam. Perasaan bahwa semuanya benar-benar terjadi. Beberapa hari berlalu, namun mimpi-mimpi itu tak juga berhenti. Malam demi malam Nicholas terbangun dengan napas terengah, mendengar suara tembakan dan jeritan samar perempuan di telinganya. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari jawaban di dunia nyata, bukan lewat regresi, tapi lewat sesuatu yang bisa disentuh dan dibuktikan. Pagi itu, ia mengunjungi perpustakaan kota tua. Gedungnya besar, berdinding batu abu-abu, dengan aroma kertas tua yang menenangkan sekaligus menakutkan. Di ruang arsip, Nicholas membuka tumpukan surat kabar dari tahun 1928. Matanya menelusuri tiap baris berita dengan rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan. Lalu, di salah satu halaman, ia menemukannya. Tragedi di Echoes Hill, kasus pembunuhan Victoria Page masih misterius. Tulisan besar itu memenuhi separuh halaman depan, disertai foto hitam putih seorang gadis muda dengan senyum lembut. Victoria. Tangan Nicholas bergetar. Ia membaca tiap kalimat dengan saksama. Tubuh gadis berusia 20 tahun ditemukan di lereng Echoes Hill, tepat di luar kota. Sumber polisi menyebutkan adanya luka tembak di bagian dada dan indikasi pertengkaran sebelum kematian. Kasus ini menimbulkan banyak spekulasi karena keterlibatan dua pria dekat korban, Julian Baines dan Edward Rutherford. Nama-nama itu menusuk benaknya. Ia tidak tahu siapa mereka, tapi entah mengapa terasa begitu familiar, seolah dua sosok itu pernah berdiri di tepi ingatannya. Samar tapi nyata. Nicholas menutup koran itu perlahan. Dunia di sekitarnya mendadak terasa sunyi. Ia mendongak ke jendela besar perpustakaan, memandangi langit kelabu di luar sana. Di kejauhan, ia bisa melihat perbukitan yang dikelilingi kabut tipis, arah timur laut di mana Echoes Hill berada. Sebuah dorongan aneh tumbuh dalam dirinya, seperti suara lembut di telinga yang memanggil. Datanglah ke sana, lihat dengan matamu sendiri. Sore itu ia mengendarai mobil menuju pinggiran kota. Jalanan menanjak melewati deretan pohon pinus yang menjulang dan kabut mulai turun seiring matahari meredup. Di ujung jalan, papan tua bertuliskan Echoes Hill Cemetery berdiri miring di antara rerumputan liar. Nicholas turun perlahan, langkah kakinya menimbulkan suara gemeretak di atas kerikil basah. Di hadapannya, hamparan batu nisan berjejer dalam diam. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah lembab dan daun kering. Ia berjalan tanpa arah yang pasti, hanya mengikuti perasaan yang menuntunnya semakin dalam ke tengah pekuburan. Hingga akhirnya ia berhenti. Sebuah nisan kecil berdiri di bawah pohon oak yang tua, namanya terukir samar di batu pualam yang retak. Victoria Page, 1908 sampai 1928.
She passed away, she was so young. Nicholas menatap tulisan itu lama, lalu berlutut. Matanya panas, tapi bukan karena sedih, lebih karena kesadaran perlahan tumbuh dalam dirinya. Ia menyentuh batu itu, dingin dan lembab, lalu berbisik pelan. Tanpa cinta, tanpa kebenaran, tak ada jalan untuk kembali. Dan saat kalimat itu meluncur dari bibirnya, sekelebat suara seperti datang dari arah lembah, lembut tapi jelas. Suara tembakan. Lalu jeritan perempuan. Lalu keheningan. Nicholas berdiri terguncang. Ia menatap ke arah sumber suara, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berputar dan suara lembah yang memantulkan gema itu lagi, dan lagi. Seolah peristiwa itu tidak pernah benar-benar berakhir. Seolah waktu di Echoes Hill masih terjebak pada hari tragedi itu. Ketika malam turun sepenuhnya, Nicholas kembali ke mobilnya. Lampu depan menyinari jalan berkabut menuju kota, tapi pikirannya tak lagi sama. Ia kini tahu bahwa yang ia lihat selama hipnosis bukanlah kebetulan, bukan sekadar bayangan bawah sadar. Itu adalah jejak memori yang nyata, potongan masa lalu yang masih hidup di tempat ini. Dan di tengah kesunyian malam itu, ia akhirnya berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus tahu kenapa dia mati, siapa yang melakukannya, dan apa hubunganku dengan semua ini. Langit sore sudah berganti warna. Di kaca depan mobil, sisa cahaya senja memudar pelan, tenggelam di balik barisan pohon pinus yang basah oleh kabut. Mesin mobil berdengung lembut, menjadi satu-satunya suara yang mengisi ruang di antara pikiran Nicholas yang masih bergolak. Tangannya menggenggam erat setir, pandangannya lurus ke depan, tapi pikirannya melayang jauh, menyusuri kembali setiap detail wajah Victoria yang muncul di bawah hipnosis, senyum samar di foto koran, hingga nisan dengan namanya di Echoes Hill. Ia merasa seperti baru saja meninggalkan masa lalu yang belum selesai. Atau mungkin masa lalu itu tidak pernah benar-benar pergi. Dari radio yang menyala pelan, terdengar alunan piano lembut. Musik itu menenangkan, tapi juga menyayat. Nicholas menatap pantulan dirinya di kaca spion, mata yang lelah, tapi penuh tanda tanya. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada bayangan itu. Kalau saja aku bisa lihat dunia lewat matamu, Victoria. Mobil terus melaju menembus kabut yang semakin tebal. Setiap lampu jalan yang ia lewati terasa seperti kilasan kenangan, potongan hidup seseorang yang tak sempat diceritakan. Nicholas tak tahu kenapa ia merasa begitu dekat dengan gadis itu. Setiap luka, setiap tangis, seakan ia rasakan sendiri. Dan di lubuk hatinya, ada rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Ia membuka kaca jendela sedikit. Angin malam masuk, membawa aroma tanah lembab dan hujan yang sebentar lagi turun. Di kejauhan, suara lonceng gereja berdentang 6 kali. Gema logamnya menggema lembut di balik kabut. Nicholas menutup matanya sejenak. Dalam gelap pandang itu, ia melihat Victoria berdiri di taman kecil dengan gaun putih, rambutnya ditiup angin sore. Tapi kali ini, wajahnya tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada darah, tidak ada tragedi. Hanya kedamaian yang sunyi. Saat membuka mata lagi, Nicholas menarik napas dalam. Ia tahu perjalanan ini belum selesai.
Ada kebenaran yang menunggunya di ujung jalan berikutnya, dan mungkin saat ia akhirnya melihat dunia melalui matanya, semua potongan akan menyatu. Mobil terus melaju menuruni bukit, lampu depannya menembus kabut yang kian tebal. Dan di tengah kesunyian itu, hanya satu hal yang tersisa di benaknya. Untuk mengerti seseorang, terkadang kita harus belajar melihat, bukan dengan mata, tapi dengan luka yang sama,